Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas pembelajaran pertama di kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Silakan disimak baik-baik supaya materinya dapat dipahami. Nah, mari kita mulai pembelajarannya, dan di akhir pembelajaran Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat pertama, menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar apa ya? Seperti yang dilihat, ini adalah gambar hewan yang sedang bergerak. Nah, kita lihat burung bergerak menggunakan sayap, harimau bergerak dengan kaki, ikan bergerak dengan sirip, kata, dia melompat dengan menggunakan kaki, kuda berlari menggunakan kaki, kelinci melompat menggunakan kaki. Nah, berdasarkan gambar yang dilihat dapat disimpulkan bahwa hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, tahukah anak-anak Ibu? Bergerak merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Sedangkan gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh dari makhluk hidup. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, alat gerak pada hewan dan manusia dibagi menjadi dua, yaitu pertama alat gerak pasif berupa tulang, yang kedua alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Fungsi tulang adalah pertama, memberi bentuk pada tubuh, melindungi bagian tubuh yang lemah, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, sebagai alat gerak pasif, dan tempat cadangan kalsium dan fosfat. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki satu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ketika otot yang melekat pada tulang bergerak, maka otot akan membuat tulang itu ikut bergerak. Fungsi otot yang pertama, melaksanakan gerakan, yang kedua, memelihara postur tubuh, yang ketiga, memproduksi panas. Nah, itulah materi tentang organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya akan dibahas tentang gagasan pokok. Nah, kita lihat ide pokok dan kalimat pengembang. Sebuah paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini biasanya berada di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Nah, di dalam sebuah paragraf itu hanya terdapat satu kalimat utama yang memuat ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Sekarang coba diperhatikan dan dipahami cerita yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Bacaan ini terdiri dari 5 paragraf. Kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf pertama. Nah, silakan disimak.
Ini merupakan paragraf pertama dari bacaan tadi. Nah, isi paragrafnya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, jadi paragraf 1 ini terdiri dari satu kalimat. Sekarang kita akan menentukan ide pokoknya. Ide pokok paragraf ini terletak pada kalimat pertamanya. Kalimat utama berbeda ya dengan kalimat pertama. Nah, di sini ide pokoknya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini yang merupakan ide pokoknya. Berarti ini adalah kalimat utama. Kebetulan kalimat utama ini juga terletak pada kalimat pertama paragraf ini. Selanjutnya kita akan menentukan kalimat pengembang. Mana kalimat pengembangnya? Nah, ini dia kalimat pengembangnya. Yang pertama, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Yang kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi, jangan lupa ide pokok atau kalimat utamanya hanya ada satu, sedangkan kalimat pengembang itu lebih dari satu. Kalau di sini kalimat pengembangnya terdiri dari dua kalimat. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang ide pokok dan kalimat pengembang, supaya anak-anak Ibu bisa paham ya. Selanjutnya silahkan dikerjakan latihan berikut ini di buku tulisnya masing-masing. Tetap semangat, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.